anak-anaknya. Amin. Dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam hidup keluarga, Pak Ibu Yusti di tempat ini, ya, bagaimana Tuhan yang senantiasa menyertai langkah anak-anak Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita, sebab itu hati kita selalu ada ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat lagi satu pujian, hati ini penuh nyanyian. Ku bernyanyi untuk Raja segala raja. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Haleluya. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Puji Tuhan, di tempat ini, di rumah ini, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia Raja di atas segala raja, Dia yang memerintah hidup kita sebagai anak-anaknya. Kalau Dia memerintah kita, kalau kita manut, kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu dahsyat, luar biasa di hidup kita. Amin. Sekarang kita mau dengar kesaksian dari tuan rumah. Mungkin Bunda Yustin juga boleh dekat sama kekasih hatinya. Haleluya, ya. Biar tahu di rumah ini rumah keluarga Pak Dwi Bu Yustin. Ya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita ucap syukur atas berkat Tuhan. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih buat Bapak Ibu Saudara keluarga besar Makedonia, Bapak Ibu Gembala. Puji Tuhan, sedikit kesaksian atas segala anugerah berkat pendampingan Tuhan selama ini pada keluarga kami. Hingga bisa untuk pertama kali kami sekeluarga mengadakan ibadah bersama di rumah kami. Mungkin juga ucapan syukur kami di mana Tuhan kemarin tanggal 21 Tuhan kasih tambah umur 1 tahun lagi buat istri saya. Puji Tuhan atas segala anugerah, atas segala berkat pendampingan Tuhan selama ini. Tuhan juga kasih berkat buat kami sekeluarga hingga sampai saat ini Tuhan percayakan kami bisa merenovasi rumah ini, bisa kita gunakan bersama untuk ibadah memuliakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan.
Itu semua karena kuasa Tuhan, bukan karena gagah kami. Saya yakin itu semua karena rencana Tuhan. Dan kami yakin sekeluarga, saya rasa kita semua juga meyakini apapun itu rencana Tuhan pasti indah. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita angan-angan, kita bayang-bayang, kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah berencana, itu pasti indah. Mungkin sedikit itu saksian kami. Terima kasih. Sedikit. Sebenarnya ada banyak ya kesaksian di keluarga ini, tapi satu hal yang menjadi kesimpulan bahwa apa yang keluarga ini alami sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, berkat Tuhan. Mujizat Tuhan. Haleluya. Selamat ulang tahun Bunda Yustin. Tuhan Yesus memberkati umur panjang, sehat, kuat, bertambah melekat sama Tuhan, bertambah cinta kepada Tuhan dan keluarga. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Betapa hati kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Bukan hanya keluarga di sini, tidak keluarga besar, Bu Mariu, Ibu, Bu Eli, tetapi semua keluarga Makedonia bersyukur ya kalau kita boleh ada di rumah yang cukup luar biasa. Kita tundukkan kepala, kita angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Hanya ini Tuhan persembahanku, ya, karena Tuhan sudah teramat baik di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Betapa Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memiliki. Betapa hatiku Tuhan, berapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memiliki. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku,
bersyukur kepadamu. Sore hari ini kami sudah naikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan, kami rindu untuk selalu memuliakan nama-Mu. Dan kerinduan kami juga, kami rindu dipakai Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan. Sekecil apapun, haleluya, tugas yang Tuhan percayakan, kami mau kerjakan dengan baik. Dan di dalamnya hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saat tiba, kami mau siapkan hati untuk menikmati firman-Mu. Berfirmanlah buat kami lewat hamba-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, jamah hati kami Roh Kudus, agar kebenaran-Mu tinggal di hati kami yang baik. Dan firman-Mu menuntun langkah hidup kami setiap hari. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, bukakan rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya sampaikan selamat untuk Mas Dwi, Mbak Yusti sudah bisa menikmati rumah yang sudah dibeli sebenarnya berapa tahun yang lalu sih? 10 tahun yang lalu, dan akhirnya direnovasi. Sudah 1 tahun renovasi? Ada ya? Tapi ya cukup lama sebenarnya. Lumayan lama, dan ya beginilah. Ya, walaupun tidak setiap hari saya lihat ada perkembangan dari awalnya sudah menjadi reruntuhan. Dari reruntuhan akhirnya bisa terjadi seperti ini. Semuanya karena berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga ini, keluarga Mas Dwi, Mbak Justin, dan kedua anaknya Tania dan Catherine. Biarlah berkat Tuhan melimpah. Cuma sayangnya setelah ini ditinggal, nggak diundi lagi. Ya, semoga kerasan ya dan bisa diundi. Ya, karena Mas Dwi masih lari sana lari sini sekarang. Bapak istrinya kerjanya juga kadang kerja malam, kerja siang, sip-sipan. Jadi ya kalau terus anak-anak di sini sendirian juga kasihan. Ya, jadi bukan berarti nggak dihuni ya. Saya suruh tidur sini nggak apa-apa. Ya. Tempat yang nyaman, ya. Saya berharap semuanya anak Tuhan di Makedonia juga menempati lokasi-lokasi yang indah, yang terbaik, aman. Ya, kayak tempatnya Mas Buhar. Saya nggak pernah kesana lagi ya. Iya, harusnya nanti tak kapan hari itu juga mau ngajak. Takutnya nanti berarti baunya tidak ada ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, ini sudah ini mewah, ada sawah di sana juga mewah. Mana lagi yang mewah? Oh, Bungur ya, Bungur mewah. Rumah IPDI, anak-anak Tuhan IPDI Makedonia ini mewah-mewah ya. Tuhan berkati ya. Nggak usah disebutkan yang lain-lain lagi ya. Oke, intinya berkat Tuhan melimpah, kasih Tuhan nyata. Kalau kita orang yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan, walaupun juga mestinya juga menghadapi banyak masalah dalam pekerjaan, tapi pemeliharaan Tuhan terus. Amin Mas Dwi ya. Yakin Tuhan tolong ya, dikasih tanggung jawab yang lebih besar, tidak gampang. Ya, beberapa kali menceritakan pergumulannya. Ya, harus ngasih makan orang banyak, saudara. Berapa orang? Lumayan banyak. Ya, semua itu adalah kepercayaan, tanggung jawab yang harus dikerjakan, yang tentunya itu dibutuhkan kerja keras dan intinya disertai takut akan Tuhan. Nanti Tuhan pasti akan tolong.
Dan tolong kita semua, pujikan nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 92. Mazmur 92. Yang di luar dengar ya. Oke, berkati. Yang di luar boleh sambil makan-makan. Jangan ada. Dengarkan firman Tuhan sambil makan-makan. Ya. Oke, Mazmur 92 ayat 12. Ayat 13. Ini masalahnya bisa 13 bisa 12 ya. Sampai 16. Kalau di Alkitab itu 13 ya Mbak? Sampai 16. Sampai 16 ya? Oh, berarti 13 sampai 16. Saya bacakan saja. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya pernah menyampaikan tentang bagaimana pertumbuhan dari pohon kurma itu diawali dengan mengakar yang kuat dan akhirnya tumbuh begitu besar. Pohon kurma ini akan tetap kokoh karena akarnya yang kuat. Anak-anak Tuhan pun demikian. Bukan masalah daunnya yang hebat yang menjadi dambaan kita, tetapi bagaimana kita berakar di dalam Kristus. Doa-doa kita selalu jadikan fondasi untuk kita kuat di dalam Tuhan, supaya kelak saat kita tinggi, saat kita diberkati dan menjadi orang terkenal, kita tidak mudah jatuh. Kita tidak mudah digoyangkan oleh apapun juga. Firman Tuhan katakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Buahnya menjadikan obat sehat bagi yang memakannya. Tumbuhannya memberkati, apalagi kalau pohon kurma itu tumbuh di padang belantara, itu lokasi itu menjadi tempat yang sangat nyaman bagi musafir untuk berlindung padanya. Di tengah panas teriknya matahari, pohon kurma bisa menjadi tempat berlindung para saudagar atau musafir yang lewat. Pohon kurma artinya anak-anak Tuhan, orang-orang benar, bisa menjadi sandaran bagi orang-orang yang ada di sekitar. Bisa menjadi tempat bernaung. Kalau kita menjadi orang benar, orang dekat kita merasa aman. Dan saya ingin percaya anak-anak Tuhan di Makedonia, demikian juga keluar dari tempat ini, dihisapkan sebagai orang benar. Katakan amin. Bukan saja seperti pohon kurma, pemazmur juga berkata akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras bukan cuma sekedar pohon aras. Mungkin di Indonesia tidak ada ini tentang pohon aras. Dan di Timur Tengah, dan pohon aras terbaik saat itu adalah pohon aras Libanon. Pohon aras Libanon ini Alkitab mencatat saat pembangunan bait Allah Salomo memilih pohon aras dari Libanon ini dari negara lain, dan Salomo harus mengirim surat untuk mendapatkan pohon ini. Pohon ini pohon yang terbaik,
kuat, umurnya panjang, dan kalau itu dijadikan sebuah kayu, itu sangat kuat sekali. Dan tentunya di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 ini, yang dimaksud ini adalah bicara tentang ini arti kiasan, yang artinya orang benar itu, orang itu kuat, orang itu tidak mudah goyah dan menjadi berkat, seperti pohon aras di Libanon dan seperti pohon korma. Demikianlah anak-anak Tuhan atau orang-orang yang dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, artinya mereka yang hidup selalu bergaul dengan firman Tuhan, yang memperhatikan Tuhan dan firman-Nya. Dan saya tahu kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup ditanam di bait Tuhan. Katakan amin. Dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan, yang selalu memperhatikan Tuhan dan firman-Nya, memperhatikan rumah-Nya, dikatakan akan bertunas di pelataran Allah kita, menyukakan hati Tuhan, dan dikatakan pada masa tuanya pun mereka masih berbuah. Artinya tanaman biasanya semakin tua semakin mulai menjadi tanaman yang afkiran begitu. Ya mungkin kalau sudah tua, sudahlah, itu nanti tinggal tunggu waktunya ditebang supaya kayunya dapat dipergunakan. Tetapi Alkitab berkata pada masa tuanya pun orang benar itu, orang yang ditanam di dalam bait Tuhan, pada masa tua pun akan tetap berbuah. Karena anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, selalu mempunyai keadaan yang berbeda dengan dunia. Hidup kita tidak bisa disamakan dengan dunia. Dunia mungkin rata-rata begini loh umumnya. Umumnya manusia seperti ini, tapi Alkitab berkata, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan berbeda. Bahkan kepada Raja Saul, Samuel berkata, kalau engkau diurapi di dalam hadirat Tuhan, engkau akan menjadi orang lain, berbeda dengan orang seumumnya. Di mana-mana, kalau sekarang sih usia sebelum 50 mau bicara ini untuk ibu-ibu, biasanya sudah menopause gitu ya. Artinya sudah tidak bisa berbuah lagi dalam artian memiliki seorang anak. Tapi orang benar, bagaimana dengan orang benar? Sarah usia 90 tahun bisa melahirkan seorang anak. Di luar dari rata-rata yang sudah dipatok oleh manusia. Hana yang sudah jelas-jelas disebut mandul, karena hidup bergaul dengan Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Terjadi mujizat.
di masa tua, di masa dimana sudah dianggap sudah tidak bisa, masih bisa melahirkan anak. Jadilah seorang anak namanya Samuel. Elisabet di dalam perjanjian baru dikatakan seperti itu juga. Seorang imam Zakaria dengan istri Elisabet mandul, usia sudah lanjut. Sampai-sampai saat malaikat berkata kepada Zakaria, tahun depan kamu akan punya anak. Zakaria tidak percaya. Malaikat langsung bilang, karena kamu tidak percaya, kamu akan bisu sampai kamu nanti istrimu akan melahirkan seorang anak dan beri nama dia Yohanes. Pada masa tuanya pun akan berbuah. Anak-anak Tuhan GBD Makedonia bukan alasan karena usia, wes aku enggak, biar yang setia yang muda-muda gitu ya. Bukan seperti itu GBD Makedonia. Amin. Malah biasanya yang tua-tua harus cepat-cepat rajin. Harus rajin karena mau jangan diteruskan ya. Nah, ya, jangan juga orang-orang tua rajin karena mau ketemu Tuhan. Tapi benar-benar ya, karena aku mencintai Tuhan. Pada masa tuanya pun aku masih bisa berbuah. Orang benar, mereka yang ditanam di bait Allah, bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Dan buahnya bukan kri-krian. Apa itu bahasa Indonesia yang kri-krian itu? Sakit-sakitan bukan. Tapi buahnya pun dikatakan gemuk dan segar. Kayak Tania gitu ya. Kayak Esther. Oh ini di Pero, iya. Oh iya. Jadi gitu saya. Ya. Jadi pada masa tuanya pun menjadi gemuk dan segar. Beberapa hari yang lalu saya periksa kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara. Saya lihat ada seorang ibu, kayaknya si anak Tuhan, tapi wajahnya sedih terus gitu. Anaknya pakai kalung. Oh, ibu itu juga pakai kalung salib. Wajahnya tak mikir, tidak menjadi kesaksian. Sakit boleh, tapi wajahnya mbok ya kayak gembala gede makin dunia. Tapi ada ibu yang lebih tua. Saya sampai rasa mata kita. Tidak menggunakan ornamen salib, tapi dapat dilihat begitu wajahnya ceria, padahal dia sakit. Sama penyakitnya, tapi kelihatan ceria, ngobrol sama yang lain-lain kelihatan ya berbeda begitu. Sama-sama anak Tuhan, tapi berbeda cara sikap dalam menghadapi apa yang dirasa. Ya, biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tunjukkan bahwa kita itu ada pemeliharaan Tuhan, bahwa kita masih bisa berbuah gemuk. Mungkin dokter mau vonis kita apapun vonis itu, tetap kita mau melihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tolong. Saya kalau periksa-periksa itu tidak mau terus tunjukkan wajah-wajah sedih, ya harus punya rambutan pelipis gitu, supaya ya kadang orang lihat
Pak ngantar siapa? Ya saya sendiri. Ya pikirnya orang lain yang saya antar. Ya, kita tunjukkan bahwa kita itu punya Tuhan. Dokter bisa memvonis apa aja, tapi kita tunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Doa saya selalu untuk sidang jemaat Tuhan GPD Makedonia, anak-anak Tuhan yang di usia lanjut tetap segar. Saat dipanggil Tuhan pun dalam kondisi segar, tidak harus sakit-sakitan. Pak D sebenarnya juga sakit-sakitan, tapi saya lihat wajahnya Pak Kardi kelihatan segar gitu. Saya senang juga lihat Pak Tambunan kelihatan segar, apalagi terus saya senang setia. Cuma kursinya jadi langganan gitu. Jadi pokoknya itu jadi tahtanya Pak Tambunan. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi perlu diketahui Pak Tambunan nggak bayar itu ya. Jadi sebenarnya boleh. Tapi sudahlah, itu khusus untuk Pak Tambunan. Dan memang sudah sangat nyaman dulu di situ ya. Ya, Tuhan memberkati. Ya itu guyon aja ya. Tapi ya senang dan wajahnya juga sukacita. Padahal dulu sempat saya ngobrol-ngobrol sama Buha sempat ketakutan, aduh Tuhan tolong. Tapi ternyata semakin lama di usia tua, semakin tua, semakin kelihatan segar. Amin. Dan itu janji Tuhan. Bu Mariuni, Ibu Eli juga segar, Bang Nis juga segar. Anak-anak Tuhan harus segar. Di usia lanjut sekalipun harus gemuk dan segar. Ya, kalau belum gemuk harus digemukkan lagi. Apalagi Bang Nis ya, harus gemuk. Ya, apalagi dekat dengan sawah itu harus banyak makan nasi. Ya. Tuhan memberkati. Untuk apa sih kita harus segar? Kita harus tunjukkan ayat-ayat yang terakhir dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Hidup kita mencerminkan pemeliharaan Tuhan. Saya sangat senang kalau setiap anak-anak Tuhan ketemu satu dengan yang lain. Saat salaman, apa yang diucapkan pertama kali? Puji Tuhan. Amin. Artinya memang kita harus memuji Tuhan. Perjumpaan dengan siapa saja kita katakan puji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu iya dan amin. Dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Anak-anak Tuhan GPD Makedonia, tunjukkan bahwa engkau punya Tuhan, Sang pemelihara hidupmu, yang memelihara hidup kita. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, Dia memelihara hidup kita. Kalau kita tunjukkan hidup kita seperti itu, berarti itu sudah menjadi sebuah kesaksian bahwa kita menceritakan, memberitakan kepada dunia bahwa aku punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita masuk di dalam doa dan nanti saya mengundang keluarga Bapak Dwi bisa berlutut di tengah sini sama anak-anaknya. Aku punya Tuhan yang besar. Beritakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui kesehatan kita, wajah kita tunjukkan kepada dunia bahwa aku ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menerangi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menerangi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menerangi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Saya berharap anak-anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, dari tempatmu, angkat tanganmu, berikan kepada keluarga ini. Kita berdoa untuk keluarga Pak Dwi, biar Tuhan yang memberkati keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat malam hari ini, di mana anakmu Pak Dwi dan Bu Yustin bersama kedua anak mereka, Tania dan Catherine, keluarga ini diberkati oleh Tuhan, dan keluarga ini mengucap syukur, mengundang kami anak-anak Tuhan di Makedonia untuk bersyukur, bersuka cita. Engkau memberkati keluarga ini. Apa yang dikerjakan, Engkau melihat ucapan syukur yang dilaksanakan. Tuhan memberkati dengan limpahnya. Kalau bulan ini, beberapa waktu yang lalu Ibu Yustin, Tuhan tambahkan usia. Oh haleluya, Tuhan memberkati. Oh haleluya, dengan bertambahnya usia, berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan anakmu ini. Kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan anakmu ini. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Demikian juga dengan kedua anak mereka, haleluya, Tania dan Catherine. Engkau memberkati mereka sedang dalam pertumbuhan, mereka sedang bersekolah. Kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, hikmat dan kepandaian dari Tuhan nyatakan. Berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan mereka semua. Sukacita sorga melimpah dalam kehidupan anak-anakmu. Saat ini kami satukan hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Kiranya turun berkat dalam kehidupan keluarga ini, dalam kehidupan suami istri ini, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah dalam kehidupanmu, dan engkau akan melihat kemuliaan, engkau akan melihat anak-anak, bahkan anak-anak dari anak-anakmu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, rumah ini juga diberkati Tuhan. Dari rumah ini dipanjatkan doa, jawaban boleh terjadi dalam kehidupan. Oh haleluya, dalam hidupmu engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Usaha pekerjaanmu, oh haleluya, tugas-tugas yang kau kerjakan mendatangkan berkat bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian juga dengan Tania, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau haleluya beberapa hari belakangan ini Tania harus menghadapi ujian, baik kelulusan maupun oh haleluya masuk ke SMP yang
dituju. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan limpah dalam kehidupan tadinya. Kasih-Mu melimpah. Nama-Mu dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati tadinya. Tuhan memberkati Catherine juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah, pertumbuhannya diberkati Tuhan. Oh haleluya. Tuhan juga berkati dengan hikmat Tuhan, kepandaian dari Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga dengan haleluya Bu Eli, Bu Mariuni juga Tuhan memberkati orang tua dari Pak Dwi dan Bu Yustin. Tuhan memberkati mereka, diberi kesehatan, kekuatan, diberikan haleluya haleluya kehidupan yang di masa tuanya segar, tetap kuat, haleluya, menjadi berkat bagi anak cucunya, haleluya, menjadi teladan. Nasihat-nasihat mereka boleh menyejukkan, haleluya, anak-anak mereka untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Berkati juga kami yang datang pada saat malam hari ini. Sidang jemaat Tuhan GPD Makedonia diberkati Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Apa yang kami kerjakan malam hari ini, kami tahu berkat Allah dilimpahkan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa khusus untuk rumah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah ini diberkati Tuhan. Rumah ini menjadi berkat. Rumah ini boleh, haleluya, menjadi teladan bagi rumah-rumah di sekitar di perumahan ini. Rumah ini, haleluya, aman di dalam kemurahan Tuhan. Segala niat-niat jahat dari orang-orang yang mungkin bisa saja berbuat, tapi kami berdoa rumah ini sudah dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami berdoa haleluya, keluar dari tempat ini disediakan berkat bagi kami anak-anak yang datang. Makanan minuman yang sudah disiapkan untuk kami nikmati, dikuduskan oleh Tuhan, mendatangkan berkat, dan Tuhan balas yang lipat kali ganda keluarga ini yang sudah menyediakannya. Dan kami berdoa makanan minuman yang ada tidak mendatangkan racun, tetapi kesehatan, bahkan kesembuhan bagi sakit penyakit kami, menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami pulang dengan sehat kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setelah itu kami juga akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Kami berdoa biar berkat Allah dilimpahkan untuk kami semua. Saudara kasih Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Berkati.